warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuzulia Novitasari. Saya dari SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur, kelas 10 IPA 2. Dengan guru pembimbing Ibu Ici Risma Anggraini, SPD. Nah, kali ini kita akan membahas tentang COVID-19, yaitu virus yang sedang mewabah di negara kita, bahkan hampir menyebar ke seluruh dunia. Keep for watching ya guys. Nah, yang pertama, apa sih COVID-19? Nah, COVID-19 adalah sebuah virus. Virus artinya adalah agen infeksius berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dengan cepat. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat merebak beberapa tahun lalu. Nah, terus kok bisa sih virus corona menyebar dengan sangat cepat? Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, sel inang dipaksa untuk menyalin ribuan identik virus asli dengan sangat cepat. Nah, maka dari itu virus corona ini sangat cepat dalam penyebarannya. Terus Kak, bagaimana cara virus corona ini menyebar? Terus gejalanya apa aja? Terus cara pencegahannya gimana Kak? Iya, sabar, kita jelaskan satu-satu ya. WHO mengatakan cara penyebaran virus corona melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh oleh orang sehat. Lalu orang sehat ini menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Virus corona ini juga menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona. Itu sebabnya penting untuk menjaga jarak 1 meter lebih dari orang yang sakit. Berikut adalah gejala-gejala yang mungkin terjadi pada orang yang terinfeksi virus corona atau COVID-19. Demam, merasa kelelahan, batuk kering, sesak napas, sakit dan nyeri, sakit tenggorokan, dan sangat sedikit orang akan melaporkan diare, mual, atau pilek. Nah, untuk menghindari virus tersebut, kita dapat melakukan pencegahan. Nah, pencegahannya antara lain seperti berikut ini. 1. Sering mencuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Apabila sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan atau hand sanitizer yang mengandung setidaknya 60% alkohol. Kedua, hindarilah kontak dekat. Hindarilah kontak secara dekat dengan orang lain yang sedang sakit. Beri jarak antara diri Anda dan orang lain jika virus corona telah menyebar di komunitas Anda. Ketiga, jaga jarak sosial. Hal ini sebenarnya juga telah disuarakan oleh pemerintah agar masyarakat jaga jarak fisik atau physical distancing. Keempat, gunakan masker. Jika sakit, Anda harus mengenakan masker ketika berada di sekitar orang lain dan sebelum Anda memasuki kantor penyedia layanan kesehatan. Kelima, tetap tinggal di rumah atau stay safe at home. Dengan tidak keluar rumah alias tetap berada di dalam rumah akan meminimalisir Anda untuk terjangkit virus corona. Keenam, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak permukaan dan dapat mengandung banyak virus pula. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut Anda. Ketujuh, berolahraga di rumah. Salah satunya bermain skipping atau lompat tali. Salah satu manfaat dari olahraga ini adalah dapat meningkatkan imunitas tubuh dan juga kebugaran tubuh. Olahraga ini juga berkaitan dengan ilmu fisika, yaitu hukum Newton yang ketiga. Nah, bunyi hukum Newton yang ketiga itu adalah jika suatu benda mengerjakan gaya kepada benda lain, maka benda lain akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. F aksi sama dengan F reaksi. Sedangkan yang terjadi pada pelompat adalah saat lompat kaki melakukan tekanan, sedangkan tanah memberikan tekanan balik yang berupa dorongan sehingga atlet dapat melompat. Yang kedelapan, berjemur di pagi hari. Mendapatkan 5 hingga 15 menit sinar matahari pada lengan, tangan, dan wajah dalam kurun 2-3 kali seminggu sudah cukup untuk memperoleh vitamin D.
Sebenarnya, ada dua jenis cahaya matahari yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh manusia, yakni sinar ultraviolet A dan ultraviolet B. Sinar ultraviolet A tidak dibutuhkan oleh manusia, bahkan seharusnya dihindari. Karena terpapar sinar matahari ini secara berlebihan dapat meningkatkan resiko kulit keriput dan juga kanker kulit. Ultraviolet A umumnya adalah cahaya matahari yang muncul pada jam 5.30 pagi hingga jam 7 pagi. Atau tepatnya saat matahari mulai beranjak naik dan gelombang cahaya matahari sedang panjang. Sedangkan sinar matahari ultraviolet B merupakan gelombang cahaya yang pendek. Jadi, inilah jenis cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tubuh. Ultraviolet B bisa Anda dapatkan saat sinar matahari naik, yakni sekitar jam 10 pagi hingga 15 siang. Nah, sinar ultraviolet juga termasuk ke dalam pelajaran fisika loh, yaitu sinar UV merupakan salah satu dari gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Nah, di masa-masa genting seperti ini, masih ada aja orang yang membuat berita-berita hoax. Nah, kita harus bisa memilah dan memilih mana berita yang hoax dan mana berita yang fakta. Dalam menanggapi wabah ini, kita tidak boleh panik, tetapi kita harus tetap waspada dan terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari virus corona ini dan juga semoga cepat sembuh untuk duniaku. Semoga kalian juga terhindar dari virus corona ya. Terima kasih. Thanks for watching ya guys. Jangan lupa follow IG saya. Dadah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.